Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga besok pasukan Garuda melawan Jepang ini mendapatkan hasil yang maksimal, yang tentu saja kita harapkan. Baru-baru ini heboh trending di media massa ketika hari ulang tahun Muslimat NU ke-70 dan di GBK. Di situ dihadiri Presiden kita Bapak Joko Widodo, kemudian pengurus-pengurus PBNU tentu saja, dan undangan-undangan yang lain, PJ Gubernur DKI dan banyak lagi. Dan di situ kita melihat Gus Yahya Stakuf mendapatkan kesempatan dalam sambutannya. Jadi yang aneh ketika Gus Yahya Stakuf ini berdiri di mimbar, tiba-tiba dari sebelah kiri itu datanglah seseorang yang berjubah putih tentunya, itu naik ke panggung dan kemudian duduk di kursi di mana tadi Gus Yahya Stakuf sebelumnya duduk. Jadi yang menjadi pertanyaan para netizen dan menjadi trending, ini acara sebesar itu bagaimana mungkin tempat duduk itu tidak diatur, jadi bisa semaunya duduk. Jadi sebelumnya mari kita lihat dulu videonya. Nah, ini Gus Yahya sedang mendapatkan kesempatan memberi sambutan. Ini kan tempat duduknya kosong di sebelah kanan Gus Yahya yang tadi diduduki beliau. Nah, ini tiba-tiba datanglah Pak Lutfi. Nah, setelah salaman kepada Kiai Ahyar ini lantas duduk. Ini duduk. Nah, di tempat tadi Gus Yahya Stakuf duduk. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri Pak Lutfi ini Bapak Presiden kita Joko Widodo. Ini sambutan Gus Yahya, ribuan orang yang datang. Ya, terus ini beliau ini menyampaikan sambutannya ya sekitar berapa menit, nggak begitu lama. Ribuan yang hadir ini dari berbagai daerah menghijaukan GBK. Oke, begitu sedikit tadi videonya. Nah, sekarang kita koreksi-koreksi, kita omong-omong. Jadi ketika Gus Yahya Stakuf memberikan sambutan, itu tadi tiba-tiba Pak Lutfi Yahya datang dan terus duduk di tempat di mana tadi Gus Yahya Stakuf duduk. Jadi yang menjadi pertanyaan kita semua, itu dalam acara sebesar itu, apakah tempat duduk ini bebas duduk atau sudah diatur? Tentu saja sudah diatur dong. Ini tempat duduknya siapa, ini tempat duduknya siapa, dan siapa-siapa yang seterusnya. Termasuk tadi di samping kiri tadi ada Presiden kita Bapak Joko Widodo. Yang jadi pertanyaan juga, kenapa itu acara sudah berlangsung? Sudah sekitar ya setengah jam atau 1 jam itu. Kenapa baru tiba-tiba si Pak Lutfi Yahya ini datang? Dia datang ini sebagai undangan ataukah dia datang sebagai Watimpres? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau ini undangan sebagai undangan dari hari ulang tahun Muslimat NU, tentu saja itu tempat duduknya sudah disediakan di sini dong tempat duduknya, yang lain di sini dong tempat duduknya, seperti itu.
Nah, kenapa ketika beliau datang ini sepertinya tidak ada tempat duduk untuk beliau. Makanya di mana siku kosong, tentu saja orang-orang sekitar akan mempersilahkan di mana tempat yang kosong ini untuk diduduki beliau. Tapi yang menjadi masalah, ini acara sebesar ini, kemudian kredibilitas beliau sebagai ketua Jatman tentu mempunyai pemikiran loh, ini tentu tadi sudah ada orang duduk sini, mungkin bukan tempat duduk saya, jadi kalau saya duduk di sini tentu saja nggak enak dong. Itu kalau pikiran kita seperti itu. Tapi karena mungkin kita ini, ya namanya orang itu boleh berbeda, tidak mempunyai pemikiran, tapi ya sebaiknya ini tempat duduknya siapa atau di mana kan gitu. Itu satu. Kemudian pertanyaan yang lain, ini acara sudah berlangsung, sudah lama, sekitar 1 jam atau setengah jam, dan di situ sudah dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai undangan kehormatan tentunya. Nah, kalau beliau Pak Lutfi bin Yahya ini datang sebagai Wantipres, bagaimana mungkin Presiden datang duluan kemudian yang tukang istilah memberi masukan-masukan kepada Presiden itu datangnya bahkan belakangan ketika acara itu sudah dimulai. Nah, itu pertanyaan yang lainnya. Dan yang kemudian ada pertanyaan lagi, beliau ini datang ke hari ulang tahun Muslimat NU ini, apakah mendapatkan undangan atau tidak? Kalau dia mendapatkan undangan, tentu saja tempat duduk sudah disediakan untuk beliau. Jadi ini bukan ngarang-ngarang, karena ini Pak Lutfi ini adalah orang yang terhormat. Tentu kalau mendapatkan undangan, tempat duduk juga tentu saja sudah ditulisi atau sudah apa di situ yang menyebutkan bahwa tempat duduk beliau itu di sini, di sini, di sini. Tapi ini kan tidak. Bapak Lutfi datang kemudian mencari tempat duduk di mana yang kosong, lantas dia duduk situ, walaupun ya tentu saja dipersilakan oleh orang-orang sekitar. Karena apa? Karena memang di situ tidak ada tempat duduk yang kosong di sebelah Presiden kita. Jadi beliau ini datang mendapatkan undangan dari Harlah atau dia datang sebagai Watimpres. Kalau dia datang sebagai Watimpres, tentu saja ini bagaimana kok Presiden saja sudah datang, kok beliaunya sendiri justru telat. Ataukah jangan-jangan tidak mendapatkan undangan, tapi dia tiba-tiba nyelonong masuk. Tentu dalam undangan yang sebesar itu, orang-orang kan tidak akan menduga ini misalnya pihak undangan ini tidak mengundang, tapi pihak yang pengundang tentu bertanya-tanya, mungkin diajak oleh Presiden Joko Widodo atau diajak oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi di sini yang menimbulkan banyak pertanyaan. Yang menjadi tanda tanya juga ketika beliau ini datang kemudian duduk di tempat ini, ada yang berfirasat bahwa memang klan-klan mereka ini tidak tahu unggah-ungguh, tidak tahu sopan santun, jadi tidak merasa ada perasaan nggak enak, itu nggak ada. Pokoknya di mana bisa dia duduk. Makanya menjadi rancu di PBNU ini sekarang ini banyak anggota-anggota dari NU ini yang bergelar Habib, yang justru ini banyak disorot oleh netizen dan youtuber-youtuber. Sebaiknya koreksi lagi kedudukan Habib-Habib ini di PBNU. Toh mereka sudah mempunyai organisasi sendiri dan NU sudah jelas mempunyai tujuan sendiri. RA Robitoh Alawiyah itu kan yang menaungi habaib-habaib yang ada di Indonesia. Kenapa? Tentu saja tujuannya RA ini berbeda dengan tujuan dari NU dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kita sharing-sharing dari pendapat-pendapat
umum sebaiknya memang NU ini harus lepas dari Habib-Habib yang konon katanya juga belum tentu Habib yang jadi pengurus-pengurus ini ilmu agamanya mumpuni, hanya sekedar terkenal karena banyak fan yang mengidolakan dia. Pertanyaannya, Habib Lutfi, Pak Lutfi Yahya ini datang sebagai undangan. Kalau sebagai undangan bisa dimaklumi kalau datang terlambat. Tapi kalau sebagai undangan tentu ada tempat duduk yang disediakan oleh beliau. Ini nggak ada. Tapi kalau dia datang sebagai Watim Pres tentu saja tidak etis juga. Presiden sudah datang dari tadi sementara beliau terlambat. Dan tentu saja tempat duduk juga sudah disediakan untuk beliau. Tapi ini nonsen. Apakah bisa dia datang karena inisiatifnya sendiri yang berharap orang-orang tidak bertanya-tanya kepada beliau, wah ini enggak diundang kok datang. Nah ini terserah bagaimana kita menilainya. Terima kasih, jaga kekompakan satu bangsa, satu negara, kita jaga tetap jaya bersatu, jangan sampai tercerai-berai karena perilaku satu hal yang membuat kita semua dalam kondisi tidak stabil di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.